Adanya orang-orang Kristen di Sidorno bertitik tolak pada seorang bernama Pingkas berasal dari Sambirejo Kediri dengan seorang bernama Prawito. Pekerjaannya adalah berburu dan sesuai dengan namanya, dia adalah seorang Kristen. Tetapi ternyata dia bukan orang Kristen yang baik yang menjalani ibadahnya dengan baik. Dia lebih mengandalkan ilmunya. Kemudian dia meninggalkan daerahnya untuk melarikan diri karena menjadi buron, karena telah membunuh temannya yang telah mengganggu istrinya. Kemudian dia dengan keluarganya menuju ke timur hanya berbekal bajong, pikulan, ungkal, dan arit. Kira-kira seminggu di dalam perjalanan sampailah mereka di desa Tunjungrejo, Yosowilangun. Mereka mencari makan dengan jalan menjual tenaga atau menjadi buruh. Dan seperti yang terdapat dalam catatan sejarah Jemaat Tunjungrejo, pada tahun 1896 terjadi pertentangan antara Kiai Pingkas dengan Pak Parwito. Maka keluarga Kiai Pingkas meninggalkan Tunjungrejo dan membuka hutan Wonorejo sambil berburu selama 4 tahun. Pada tahun 1900, ia kembali pulang ke Kediri untuk mengajak saudara-saudaranya. Jumlah keluarga mereka sekarang berjumlah 9 orang. Sekitar tahun 1902 terjadi kehebohan dengan muncul seekor banteng yang sedang mengamuk. Untuk itu kemudian Bupati mengadakan sayembara dan barang siapa yang dapat membunuhnya akan mendapatkan hadiah. Bagi Kiai Pingkas merupakan sesuatu kesempatan yang luar biasa untuk memperlihatkan kesaktian dan keterampilannya. Dan ternyata dia dapat membunuh banteng tersebut. Dan menurut legenda, karena kesaktiannya itu, dengan sekali pukul kepala banteng itu kemudian pecah. Karena kemenangan itu diberi hadiah oleh Bapak Bupati, dan mulai saat itu namanya lebih dikenal dengan nama Ki Banteng Plontang. Dan kira-kira pada tahun 1904 Ki Banteng Plontang kembali ke Kediri untuk mencari gadis sebagai istri Prawito yang bernama Subek, anak Pak Jarot yang mau ikut ke desa Wonorejo Kencong. Tidak terasa waktu berputar begitu cepat. Dari tahun 1905 hingga saat ini di tahun 2022. 117 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Langkah yang diawali oleh Mbah Prawito merupakan langkah yang penuh dengan impian untuk membangun rumah yang dapat menjadi berkat bagi semua orang. Dan sejak saat itulah hingga saat ini GKJW Jemaat Sidorno terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Baik tumbuh dalam pelayanannya, dalam imannya, dalam persekutuannya, hingga dalam perkembangan pertumbuhan dalam jemaatnya. Terbukti ada 14 pendeta yang diutus, 3 diantaranya oleh Java Komite, 1 pendeta konsulen, dan 10 pendeta baku yang diutus Majelis Agung untuk berpelayanan di GKJW Jemaat Sidorno. Dan terbukti buah-buah yang dihasilkan oleh GKJW Jemaat Sidorno ini, yaitu mulai munculnya generasi muda yang mau untuk peduli dengan gerejanya. Selain itu juga banyak putra-putri GKJW Jemaat Sidorno yang saat ini menjadi pendeta dan menempuh pendidikan kuliah teologi. Jemaat Sidorno saat ini juga memiliki 2 pepantan, yaitu yang pertama, Pepantan Kencong yang diawali oleh perkumpulan orang percaya dari pabrik gula Semboro, yang kemudian bersekutu hingga terbentuklah umat percaya Kristen GKJW di Pepantan Kencong. Kemudian Pepantan Mojomulyo atau dulunya sering disebut dengan Mojosari merupakan hasil pengkabaran Injil yang dilakukan oleh Jemaat Sidorno. Untuk itu marilah kita bersama-sama bersuka cita karena pada saat ini di usia 117 tahun GKJW Jemaat Sidorno tetap eksis, tetap tumbuh dan berkembang baik dalam pelayanan, persekutuan dalam iman. Kiranya GKJW Jemaat Sidorno dapat terus ngerangkul, ngopeni, lan ngayomi seluruh warga Pasamuan yang ada di GKJW Jemaat Sidorno.
Hari ini kembali kita akan melihat penggalan sejarah Gereja Kristen Jarakan Jemaat Sidoreno dalam rangka mengingat para pendahulu sesepuh-sesepuh kita yang menjaga gereja, membawa dalam doa dan menghidupkan semangat berpatuhilah. Bagi saya, salah satunya kalau mau yang didahulukan Pak Neri, rumah. Nah, rumah berkaitan dengan rumah, Bapak Ibu, saya sepakat. Karena kan dalam gereja ini ada lintas generasi, lintas kategorian, dari yang sepuh, atas kalau yang dinyanyikan Mbak, kalau yang rambutnya putih,
sampai dengan anak-anak. Ada pemuda, ada bapak-bapak, ada ibu, lintas generasi. Bisa dibayangkan demikian juga di dalam gereja dan seperti halnya rumah, ada mulai bakung bakti sampai dengan bayi. Yang kesemuanya pasti punya ragam yang berbeda, bahkan kebiasaan yang berbeda, mungkin juga karakter yang berbeda, sama seperti halnya ketika dalam keluarga kita, anak pertama, anak kedua, kadang juga karakter kesukaannya juga berbeda-beda. Menjadi wadah dan tempat bagi saya sebagai pendeta juga terus untuk belajar merefleksikan diri, merenungi kelemahan saya, dan juga merayakan setiap talenta yang saya lihat itu sungguh kaya di tengah jemaat. Jemaat Cijogerno seperti yang disebutkan tadi juga warga jemaatnya luar biasa. Ada banyak warga jemaat yang juga ikut ambil bagian dalam pelayanan di GKJW secara umum. Ada Bu Yati, ada Bu Rena, ada Bu Enggar Paluki, ada Mas Sandi, dan juga teman-teman yang sekarang sedang berproses untuk juga terlibat melayani, dan juga warga jemaatnya sendiri. Oleh karena itu saya sungguh bersyukur Pak Puspo, artinya saya merasa beruntung bisa belajar bersama dengan Bapak Ibu di jemaat ini. Oleh karena itu sekali lagi saya hanya bisa mengaturaken panuwun. Kalau ucapan saya tentu saja tidak cukup untuk mengaturkan betapa dalamnya syukur saya karena diberikan kesempatan berproses bersama Bapak Ibu dalam waktu yang cukup singkat. Maka biarlah saya hari ini mengucapkan syukur, berterima kasih, dan mengucapkan selamat ulang tahun bersama juga dengan para pelayan Tuhan, bersama Pendeta Petrus. Saya percaya Tuhan di tempat ini terus dipanggil untuk menjadi berkat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini dan minta maaf kalau ada banyak hal yang penuh dengan kekurangan dalam diri saya pribadi, demikian juga selama saya berpelayanan.
Semoga itu menjadi sarana kita untuk belajar bersungguh sebagai anggota keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Pulang ke Timur.
Terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah berpartisipasi. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada tim multimedia, di mana juga dekorasi yang dikoordinir oleh Mas Heri, juga perlengkapan untuk dekorasi pada malam hari ini. Motifnya seperti ini, Bapak Ibu, itu adalah melambangkan orang yang ngacung, ya. Ngacung berarti setuju, katanya seperti itu, setuju kepada kemahakuasaan Tuhan Yesus sendiri. Jadi acaranya seperti itu, semuanya setuju untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus sendiri. Kemudian kami panitia juga mengucapkan terima kasih kepada tim Poli Nasaret yang sampai hari ini sudah memasuki hari ke-7, malam nanti juga akan ada pertandingan voli mengundang dari jemaat Sidomulyo. Yang kemarin juga sudah membuat kita itu pada hari Jumat itu seluruh warga bisa tertawa dengan lepas. Tertawa itu mahal, Bapak Ibu. Tapi saat itu warga jemaat bisa tertawa dengan lepas mulai jam 8 malam sampai jam 11 malam. Tertawa bersama-sama karena ada acara yang lucu-lucu. Itu perlu kita syukuri karena tertawa itu juga mahal, tertawa itu juga tidak berdosa. Kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada tim keamanan yang pada malam hari ini dikoordinir oleh Bapak Kasut, Bapak Joko, juga bersama Bapak RT RW. Kemudian terima kasih kepada Ibu Pendeta Niki yang telah melayani dan hadir. Ceritanya tadi mau hadir sekitar jam 12 siang, tetapi karena macet, sebetulnya sudah berangkat jam 5 pagi. Karena terjebak macet di Tanggul, ada pengajian dari Sekolah Habib Soleh. Sampai ke sini jam 3, Bapak Ibu. Ya berarti Pak Ibu Pendeta Niki dan Pak Doni tentunya lelah karena terjebak macet di Tanggul sampai sore. Terima kasih atas pelayanannya.
ditambahi oleh Dr. Betami. Nah, saya menyisir yang lupa saja. Oke. Sebelumnya kita patut bersyukur kepada Tuhan hari ini bahwasannya warga Jemaat Sidorno telah memperingati gereja Tuhan di Sidorno ini di usia ke-117. Sungguh suatu syukur dan sukacita bagi kita saat ini di suasana pandemi COVID-19 yang masih bergejolak. Bahkan Tiongkok sudah mulai menutup diri begitu seperti 2 tahun yang lalu. Tetapi puji Tuhan, saat ini kita diberkati waktu untuk dapat bersama-sama mengikuti merayakan ulang tahun Jemaat Sidorno ke-117. Kami dari pelayan harian Majelis Jemaat tentunya kepingin menyampaikan selamat ulang tahun kepada keluarga besar Jemaat Sidorno. Yang kedua, ingin menyampaikan terima kasih kepada kepanitiaan yang telah bergotong royong mengupayakan perayaan acara malam hari ini lancar dengan penuh sukacita.
penyertaan kasih karunia yang berasal dari Allah Bapa, pengampunan dan cinta kasih yang bersumber dari pengorbanan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya senantiasa mengikat kita dalam persatuan, dalam kebersamaan, dalam persaudaraan sebagai anggota keluarga Allah saat ini sampai selamanya.